Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Dengan seluruh kerabat dan keluarga dari Andre dan Elvin, puji nama Tuhan kalau siang hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama, hadir dalam pernikahan yang kudus antara saudara kita, anak kita, sahabat kita Andre Tejo Wijoyo. Anak laki-laki dari Bapak Gunawan Tejo Wijoyo dan Ibu Maria Silvana Tio. Yang hari ini akan diteguhkan pemberkatan dengan saudara adik sahabat kita Elvin Putri Wijaya. Anak perempuan dari Bapak Wong Heng Leong dan Ibu Foni Hindrawanto. Dan hari ini kita akan bersama-sama dipimpin, diteguhkan oleh hambanya Bapak Pendeta Titus Aditya. Dan mari saat ini kita akan bersama-sama menyambut kehadiran kedua mempelai bersama dengan keluarga. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita akan sambut bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini kami hadir, kami datang, kami percaya hadirat-Mu yang kami perlukan. Perkenanan-Mu yang kami butuhkan di tempat ini. Hadirlah Roh Kudus, kuasailah tempat ini, kuasailah setiap hati kami. Dan biar siang hari ini menjadi hari yang membahagiakan. Dan menjadi hari dimulainya babak baru dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things.
For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow before you, Lord God. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari hadir di tempat ini Tuhan, kami menyembah-Mu. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Mari menyembah Dia, Allah yang hidup. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours, forever yours, oh God. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami mengucap syukur saat kami memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah pujian kami merupakan dupa yang harum dan merupakan tahta bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasihi, Andre Tejo Wijoyo dengan Elvin Putri Wijaya. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami mau serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam kasih-Mu.
Dari awal sampai pada akhirnya senantiasa ada dalam hadirat-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam pengurapan-Mu. Tuhan, biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan terima kasih. Kalau sampai hari ini semua karena kasih-Nya, kebaikan Tuhan sampai sepanjang hidup kita. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Andre Tejo Wijoyo dengan Elvin Putri Wijaya. Anda berdua hari ini bahagia? Sangat bahagia. Hari ini sudah dipersiapkan mempelai berdua, sudah didoakan, sudah diperjuangkan bersama dengan keluarga. Tetapi lebih yang utama, lebih penting adalah sungguh-sungguh mempelai berdua saat ini datang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, jangan mikirkan yang lain. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau dengan sungguh hati engkau meminta, seperti firman Tuhan katakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi hendak mencurahkan kekuatannya, kasih-Nya, berkat-Nya kepada orang yang bersungguh hati. Tuhan hendak memberikan upahnya kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mencari Tuhan. Maka saat ini adalah saat yang terpenting bagi memperdua. Bahwa saat ini Tuhan, pernikahanku ada di dalam tangan kasih-Mu. Berkati, maka engkau akan diberkati dengan berkat-berkat ilahi. Dan mempelai berdua juga harus dengan yakin dan percaya. Saya yakin Anda berdua, ketika Anda sudah berkenalan, kemudian Anda masuk dalam masa pacaran. Ini masa pacaran, masa yang penting juga. Nah, Anda berdua maka sudah berdoa. Andre, apakah engkau doa? Tuhan, apakah Elvin ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Elvin, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Andre adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah bersungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya.
Tuhan mendengar doaku. Dan Tuhan tidak salah akan memberikan pasangan hidup. Harus dengan yakin dan percaya. Orang yang ada di sampingku adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Saudara, kalau kita sudah mendasari saat kita dalam masa pacaran, masalah kita masa mencari pasangan dengan sungguh-sungguh, maka harus dengan yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita. Dan itu akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga Anda. Bahwa Anda yakin bahwa orang yang ada di sampingku, yang menjadi teman hidupku, adalah sungguh-sungguh adalah datang daripada Tuhan, pemberian Tuhan yang terbaik. Nanti dalam membangun rumah tangga, Andre, nanti kau akan menemui banyak hal yang tadi kau harapkan dalam diri Elvin tidak semuanya terpenuhi. Bahkan mungkin ada hal-hal yang tidak kau sangka, itu yang tidak kau sukai ada pada dia. Demikian juga Elvin, apa yang kau harapkan dari Andre, belum tentu semuanya itu akan Anda terima semuanya. Mungkin ada hal-hal juga yang mengecewakan, menjengkelkan, tapi tetap harus yakin. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Dan itu yang membuat rumah tangga tetap kokoh. Tidak ada rumah tangga yang berjalan mulus. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada badainya. Tetapi ketika engkau yakin. Dan juga ketika Anda mulai masuk bahtera rumah tanggamu. Jangan lupa undang Yesus masuk dalam kehidupan rumah tanggamu. Jadikan Tuhan menjadi pusat hidupmu. Jadikan firman Tuhan itu menjadi sumber kebenaran. Letakkan hidupmu, rumah tanggamu dalam karya Tuhan. Maka Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mengerti kehendak rencana Tuhan, yang mengerti anugerah Tuhan. Maka Tuhan memberikan firman, Alkitab adalah firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Sudah dari Alkitab, dari firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana karya Allah, kasih Allah, cinta Tuhan kepada umatnya, bagaimana Tuhan turut bekerja. Lalu Alkitab. Lalu kita juga bisa mempelajari orang-orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang tidak kehendak Tuhan. Jadi Alkitab itu sudah memberikan contoh dan tinggal kita saudara. Hari-hari ini bagaimana kita membangun kehidupan ini. Masa depan mempelai berdua, bahagia atau tidak bahagia. Kalau engkau membangun sesuai dengan firman Tuhan, kau berjalan dengan dalam kebenaran firman Tuhan, maka perjalanan hidupmu, perjalanan rumah tanggamu ada dalam perlindungan Tuhan, ada penyertaan dalam Tuhan. Tapi kalau engkau keluar dari rencana Tuhan, maka beda ceritanya saudara. Kau pastikan mempelai berdua. Hidup senantiasa berjalan dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja rindu, mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku menjadi salah satu koleksi buku-bukumu. Tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saudara, suatu saat Tuhan Yesus ketika memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Maka Tuhan memberikan perintah atau memberikan nasihat, memberikan firman-Nya. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan kau beruntung. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki. Kalau kita ingin hidup di dalam anugerah kemurahan Tuhan, ya kita mesti hidup dalam jalannya Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan yang nuntun, kalau Tuhan yang mimpin, ya otomatis Tuhan juga yang akan memberkati. Tapi kebanyakan orang saudara, inginnya mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri saudara. Maka sampai Tuhan juga berkata, dombaku sesat mengambil jalannya.
Tapi domba yang baik, dia mendengar gembalanya. Gembala kita adalah Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan berkata, gembala yang baik, dia akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Supaya jiwa kita tenang, menuntun di jalan kebenaran. Kalaupun Tuhan izinkan berjalan dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadanya menghibur aku. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Wah saudara, zaman sekarang bukan lawan perang ya saudara, lawan bisnis. Di tengah bisnis yang berat, di tengah saingan yang begitu berat, Tuhan berkata menyediakan makanan. Tuhan membuat jalan yang kita seringkali tidak mengerti. Tapi ada saja pertolongan Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh. Jadikan Tuhan gembalamu. Dan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Maka kau akan berjalan dalam jalan yang terang. Tuhan berkata, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan, diucapkan. Jadi kalau baca Alkitab, paling benar adalah diucapkan, diperkatakan sampai telingamu sendiri mendengar. Jadi tidak dibaca kilat, baca dalam hati. Sudah kan ada buku, ada pelajaran pembaca kilat. Baca satu halaman hanya dalam beberapa detik. Yaitu kalau mau baca cerita, baca yang lain is oke. Tapi kalau baca Alkitab firman Tuhan berkata, perkatakan firman Tuhan. Ketika memperkatakan saudara, maka firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Tuhan juga mengingatkan pada kita, renungkan firman-Ku siang dan malam. Tuhan, apa aku tidak kerja kok suruh merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sudah dikasih Tuhan. Yang Tuhan maksud adalah ketika kita meresapi. Di tengah kita bekerja. Mungkin kita diingatkan firman Tuhan, kita resapi. Begitu diingatkan firman Tuhan, artinya sebenarnya Tuhan itu sedang menyertai kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan. Mungkin mengingatkan pujian, terus saudara ngerengang-ngerengang sambil kerja tapi memuji Tuhan. Bergumam menguji Tuhan. Dan itu yang akan menjadi mata air dalam hatimu. Menjadi aliran-aliran yang memberi kehidupan. Dan orang yang demikian saudara, orang yang kesukaannya firman Tuhan dan melakukannya, pasti hidupnya ada dalam damai sejahtera sukacita Tuhan. Tidak stres. Di tengah badai, di tengah masalah, tidak stres saudara. Karena ada damai sejahtera. Orang stres kenapa? Ya tidak tenang, jiwanya gelisah, tidak bisa tidur. Tapi saudara, di dalam Kristus, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau rumah tanggamu, kau bangun di dalam Tuhan, maka di situ ada damai sejahtera sukacita. Kalau damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan yang ada dalam rumah tanggamu, menguasai rumah tanggamu, ya tidak ribut, tidak sering bertengkar. Tapi kalau tidak ada damai sejahtera, yang ada hatinya panas, sedikit masalah pun jadi pertengkaran yang besar. Kadang-kadang saudara, kalau ketika konseling, sudah ribut kenceng, sampai sudah berkata, aku tidak tahan, wis bubar, bubar. Ketika konseling ditanyai, masalahnya apa toh? Sebenarnya masalahnya apa? Tadi pagi bertengkar, lah iya masalahnya apa? Kadang-kadang hanya sepele. Nah, saudara, suaminya makan, istrinya yang masak, mungkin kurang enak atau apa, suaminya, kamu hari ini kok masak enggak enak? Enggak enak dimakan. Tidak seperti masakannya Mbok Yem. Waduh, istrinya yang kesel, yang masak kesel. Begitu tahu dibanding-bandingkan saudara. Marahlah suami. Istrinya, yuk wis kawin sama Mbok Yem sana. Apa? Wah ramai. Dasar mulutmu kayak papa bawa ke orang tuanya saudara. Sudah jadi ribut besar. Ya ketemu konsul. Maka belajar. Kalau di dalam bimbingan pernikahan ada konflik. Kalau terjadi konflik,
Mau bertengkar, stop dulu ya, dibatasi. Ini bertengkar masalah apa? Nah, masalah makanan, masalah sambal, ya wis jangan kemana-mana. Ngomong saja di situ, jangan kemana-mana. Masalah uang, ya sudah uang saja, jangan kemana-mana. Jangan nyeret-nyeret yang lain. Dibatasi. Yaitu kalau sempat batasi. Orang sudah emosi, kadang-kadang sudah mulut lepas. Perhatikan ya, ada orang yang lancang mulutnya, seperti tikaman pedang. Ketika sudah sadar, waduh saya kok ngomong gitu. Terus saudara mau cabut kembali, sorry ya, tak cabut kembali ya. Tidak bisa, tetap sudah terluka saudara. Hati-hati. Nah, sudah dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa bahagia? Tuhan itu yang memberikan firman-Nya. Ketika kita menjalankan firman Tuhan, kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki, ya pasti, saudara. Yang Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang kelima, Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala sesuatunya, itu yang Tuhan kehendaki. Di dalam Efesus ditegaskan kembali. Mengucap syukurlah senantiasa, selalu mengucap syukur. Terus menerus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang membawa damai sejahtera. Suami istri kalau suka mengucap syukur, bersyukur untuk pasangannya, bersyukur dengan pekerjaan, rezeki, bersyukur dengan rumahnya. Tuhan, aku bersyukur dengan rumahku. Anda menikmati. Aku bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kau sediakan ketika saudara makan soto. Terima kasih Tuhan. Anda menikmati. Tapi ketika engkau bersungut-sungut, maka kehilangan damai sejahtera. Maka Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala, dalam apapun, mengucap syukur. Anda berdua ingin bahagia? Mari dasari dengan firman Tuhan. Buka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saudara, suatu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Dari hukum-hukum yang Allah berikan, lalu mereka bertanya, mana yang paling penting di antara hukum-hukum yang Tuhan berikan? Ada 10 hukum Taurat, dari 10 hukum Taurat ini yang paling penting. Maka Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika saya baca itu saudara, betapa indahnya firman Tuhan. Tuhan berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh isi Alkitab, hukum-hukum ya, hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, seluruhnya kalau diringkas 2 hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas hubungan itu akan menentukan kualitas dalam kehidupan kita. Hubungan suami istri Anda berdua, kualitas hubunganmu seperti apa? Itu akan menentukan nilai pernikahan. Hubungan antara orang tua dengan anak seperti apa? Itu menentukan kualitas keluargamu. Bagaimana hubunganmu pimpinan dengan bawahan menentukan kualitas dalam kantormu seperti apa? Kualitas kerja seperti apa? Hubunganmu seperti apa? Nah, hubungan kita pertama dengan Tuhan. Kualitas seperti apa? Mempelai berdua, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan menghendaki umatnya senantiasa beribadah. Sekarang kita beribadah tiap minggu. Hanya 2 jam saudara. Bagaimana bisa membangun satu hubungan yang baik? Anda pacaran? Seminggu berapa kali Andre datang ke rumahnya Elvin?
Berapa kali? Hampir setiap hari? Ya, 3-4 kali ya. Terus kalau datang ke sana cukup setengah jam? Enggak, cukup setengah jam. 1 jam enggak cukup, 2 jam enggak cukup, kadang-kadang 3 jam. Sudah jam 10 masih belum pulang. Papa mamahnya Elvin sudah memberi kode-kode. Jam 10:30 loh, orang mulai-mulai. Sudah diantar di depan pintu, masih ngobrol, berkepanjangan. Tidak bosan. Tidak bosan saudara. Ya ketika orang jatuh cinta. Andre, kamu datang ke rumahnya Elvin itu karena terpaksa? Karena wajib? Enggak. Tapi kalau kalian ibadah, merupakan sebuah kewajiban bagimu. Ya patutnya orang Kristen ya minggu ke gereja. Maka engkau ke gereja karena terpaksa. Namanya wajib berarti ada sisi hukumnya. Kalau kamu tidak melakukan kewajibanmu ada hukumannya. Tapi beda saudara. Beribadah seperti Daud berkata. Ketika diajak, marilah kita datang kepada Tuhan beribadah. Aku bersorak-sorai, aku bersuka cita ketika orang mengajak aku beribadah. Setiap ibadah itu sukacita. Seperti Adri. Ketika mau datang ke rumahnya Elvin. Adalah sebuah sukacita. Apalagi kalau sudah beberapa hari tidak ketemu. Pengen dan ketemu saudara. Sekarang enak ya. Jarak jauh, kangen, video call. Wah, bisa tatap muka. Kalau dulu saudara, ada jemaat pelayan Tuhan di sini bersaksi. Mereka ketika kuliah pisah. Tapi mereka tetap terus membangun hubungan melalui surat-surat menyurat. Sampai sekarang mereka sudah jadi opa oma, suratnya masih disimpan. Nah itu menjadi sebuah kenang-kenangan. Alkitab itu juga hatinya Tuhan. Jadi ketika kita mencintai firman-Nya, ketika kita mencintai firman-Nya, kita akan mengerti betapa Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Sehingga membuat kita, hidup kita tidak menjadi takut. Karena ada Allah yang mencintai kita, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi, yang menyertai kita. Bahkan di tengah badai masalah pun kita tetap ada damai sejahtera. Pastikan Anda berdua memiliki kualitas hubungan dengan Tuhan yang baik. Bukan sekedar baik tetapi sangat intim. Maka seperti Daud, pagi hari yang terutama dia adalah membangun mezbah korban dan menanti-nantikan Tuhan. Cari wajah Tuhan terlebih dahulu. Andre dan Elvin, jujur ya, bangun tidur, kegiatan apa yang pertama kali kamu lakukan Elvin? Apa yang kamu lakukan pertama kali bangun tidur? Jangan bangun tidurku terus mandi, bukan itu ya maksud saya. Berdoa, pegang hati. Berdoa. Andre? Oh, jadi gue dibangunkan dengan alarm ya. Kalau tidak pakai alarm bablas ya. Iya, matikan alarm ya. Langsung doa, benar? Tidak buka HP dulu? Hah? Bagus. Karena musuh sekarang, musuh Tuhan itu smartphone kita. Kita tidak bisa memungkiri ya. Smartphone begitu berguna bagi kita, menghibur kita. Sangat memberikan penghiburan bagi kita. Sekarang orang nunggu di tempat tunggu tidak begitu gelisah. Karena ada teman smartphone. Nunggu di dokter gigi, nunggu pasien, tidak muring-muringan. Kok lama mentuk, lama. Karena lihat HP saudara ya, dihibur. Hampir tidak pernah lepas. Smartphone-mu ada install Alkitab. Mungkin beberapa versi ya, kapan bacanya? Hampir tidak pernah dibaca ya. Tapi kalau di gereja kemudian mari kita buka kitab Yesaya. Baru mau buka di layar besar sudah muncul orasido lagi. Tidak lagi tidak lihat. Tapi WA, Instagram dan lain-lainnya
Hampir tidak pernah tidak. Sama saya gitu. Kalau megang HP, ya langsung WA-nya dilihat dulu. Ada pesan-pesan apa saja yang masuk. Makin banyak grupnya, makin banyak. Makin tidak selesai-selesai, saudara. Tanpa sadar, kita dibawa ke situ. Lalu di YouTube juga begitu banyak sekali. Cari apa saja ada. Dan kalau tidak hati-hati, pelan-pelan kita diseret, jauh daripada Tuhan. Pilihan, kuncinya pagi hari. Awali terlebih dahulu cari Tuhan, wajah Tuhan. Ketika engkau mengawali cari Tuhan terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, maka di situ penyertaan Tuhan akan menyertai Anda sepanjang hari. Dan ketika engkau mengakhiri hari-hari Anda, bersyukur kepada Tuhan. Maka hidup kita ada dalam anugerah. Bangun rumah tanggamu, bangun misbah bersama-sama. Kalau bisa bangun pagi bersama-sama ya. Kalau bisa itu paling baik. Tapi kadang-kadang berbeda. Jam bangunnya, jam tidurnya mungkin juga berbeda. Yang kedua, yang pertama kasihlah Tuhan Allahmu. Kualitas hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Hubunganmu vertikal. Lalu demikian juga hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Siapa sesama kita? Semua orang, semua manusia. Jadi artinya saudara, orang Kristen tidak boleh punya kepahitan, punya kebencian, dendam kepada seseorang sekalipun orang itu memfitnah kita, orang itu merugikan kita, menipu kita. Tapi firman Tuhan tetap berkata, kasihlah musuhmu, doakan mereka. Dan apa yang Tuhan perintahkan sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Semua yang Tuhan perintahkan adalah sebenarnya untuk kebaikan kita. Orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan kebencian, itu menyiksa dirinya, saudara sekalian. Setiap kali dia ingat orang yang dia benci, itu menyiksa dirinya. Tapi ketika dia bisa mengampuni, melupakannya, saudara sekalian, oleh kuasa Roh Kudus, dia bahagia. Ketika dia dengar orang yang menipu dia sukses, dia nipu, tidak bayar utangnya. Tapi saudara, dia tidak sakit hati. Ya sudah. Kalau dia mau bayar, ya bisa bayar. Tidak mau bayar, ya sudah. Didoakan. Saudara, semua yang Tuhan perintahkan pada hakikatnya untuk kebahagiaan kita. Iya, untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan saudara. Ketika saudara mengikuti perintah Tuhan, doakan musuhmu. Ketika engkau mendoakan orang yang menipu saudara, kalau orang itu sudah bertobat, maka doamu akan diterima dia, berkatmu akan diterima. Kalau dia tidak bertobat, maka doa berkatmu kembali kepadamu. Tapi kalau engkau mengutuki, dan kebetulan orang yang kau kutuk itu sudah bertobat kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Saya mau tanya, kalau dia minta ampun, Tuhan ngampuni enggak? Tuhan ngampuni. Nah, kemudian kamu kutuki, dia tidak layak dikutuki. Maka kutuk itu balik kepada kita. Jadi saya ajak semuanya, kalaupun saat ini kalau ada kekecewaan, ada sakit hati, minta kepada Tuhan supaya bisa mengampuni, sehingga engkau bahagia dalam hidupmu. Kalian berdua saling mengasihi? Berapa lama kalian pacaran? 4 tahun. Andre, kamu punya teman gadis banyak? Teman gadis banyak? Iya. Wajahmu cukup cakep loh. Jadi kalau ngejar gadis gitu ya gampang kecakep ya. Pernah ngejar selain Elvin? Dulu pernah. Terus siapa yang memutuskan hubunganmu? Kamu apa dia? Sempat pacaran apa belum? Oh belum, baru mau kejar luput gitu. Iya. Sekarang kamu dengan Elvin. Ya. Apa yang membuat kamu mengambil keputusan untuk menikah dengan Elvin? Menikah itu sebuah keputusan yang sangat penting. Apa yang kau putuskan adalah untuk sepanjang hidupmu sampai salah satu dipanggil Tuhan. Kau akan hidup bersama-sama. Kau akan serumah, sekamar, setempat tidur, seselimut. Hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan.
Apa yang membuat kau ambil keputusan menikah dengan Elvin? Kalau lihat wajahnya pasti komentarmu? Wahyu rek. Wahyu rek. Oh, Wahyu rek. Ya, saya mau tanya Elvin, pernah enggak dia berkata kamu Wahyu? Sering. Oh, sering. Ketika Andri berkata kamu cantik, kamu senang? Senang. Senang, iya. Senang, saudara. Orang yang hatinya gembira, hatinya senang. Maka seluruh sel-selnya akan meresponi dengan baik. Istri yang sering dipuji, dibelai, dicium, awet muda. Lebih manjur, lebih efektif daripada skincare. Betul itu. Coba aja ya. Orang yang sakit hati, di rumah tangganya suaminya maki-maki terus. Ya, mbak skincare setiap minggu ya tetap cepat tua saudara ya. Karena tidak ada kebahagiaan dari dalam. Tapi kalau dari dalam saudara sekalian, maka sel-sel tubuh kita menjadi segar. Dan cepat tua. Dan sehat. Seisi rumah jadi sehat. Sifat apa yang kau sukai dari Elvin? Bekerja keras. Wah, bekerja keras. Nanti kamu harus jadi istri yang rajin mengatur rumah tangga. Jadi kalau suatu saat aku bawa undang ke rumahmu, aku akan melihat apakah rumahmu tertata rapi atau amburadul. Itu yang ditentukan adalah istri. Ibu rumah tangga. Elvin ini kemproh atau rajin. Ya, kan kelihatan. Dan dinilai Andrinya. Tapi kalau anak nakal, nah itu, kui bapaknya sopo. Orang ayahnya. Tapi rumah tangga ada istri. Jadilah istri yang rajin mengatur rumah tangga. Lalu Elvin, kalau lihat wajahmu juga cakep. Kan yang ngejar bukan hanya Andre, ada pemuda lain ya, betul ya? Iya, betul ya? Oh, betul. Ada berapa sih pemuda yang lain pernah ngejar-ngejar kamu? Gak tahu. Dan merasa kalau dikejar. Hanya Andre aja. Oh gitu. Tapi pernah pacaran dengan yang lain? Pernah. Siapa yang memutuskan? Oh kamu bikin sakit hati dia. No. Kalau dia masih senang be kamu nyakiti hati. Ya sudah berlalu ya. Tapi yang penting sekarang dengan Andre. Ya. Terus jangan dibanding-bandingkan. Ya. Dengan pacarmu yang lama. Kalau dibanding-bandingkan saudara. Seperti nyanyian itu. Ya aku udah bisa. Orang bandingkan selalu melihat yang lain itu lebih baik dibandingkan yang kurang dari sini. Gak usah dibanding-bandingkan, bikin susah sendiri. Yang ada hanya kamu sebagai orang teman hidupku, hanya kamu yang ada dalam hatiku. Kamu bahagia. Ya. Sifat apa yang kau sukai dari Andre? Wah, pekerja keras pantang menyerah. Dua-duanya pekerja keras, sugih bakal. Loh iya saudara, orang malas ya itu firman Tuhan berkata. Orang malas itu akan menjadi teman miskin. Dan akan menjadi perusak, sukanya merusak. Orang yang malas. Tapi orang yang rajin akan dapatkan buruannya. Kalau sama-sama rajin, kerja keras, maka kau akan melihat tangan Tuhan menyertai kalian. Tapi tetap mengandalkan Tuhan. Buka kitab yang pita biru, Efesus. Efesus pasal 5, itu adalah prinsip bagaimana Tuhan memberikan petunjuk bagi setiap kita pribadi, lepas pribadi dalam membangun rumah tangga. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Istri, tunduk pada suami seperti jemaat kepada Kristus. Seorang istri kalau ingin bahagia, jadi istri-istri yang ingin bahagia, kalau ingin hidupmu bahagia, lakukan firman Tuhan ini. Jadi istri yang tunduk pada suami artinya menghargai suaminya, bangga dengan suaminya,
kagum dengan suaminya, maka bisa mesra baik suaminya, bisa melayani suaminya dengan baik, bisa bergairah dengan suaminya. Begitu seorang istri, ketika dia mungkin lebih sukses dari suaminya, lebih berhasil, lebih dalam banyak hal, dan dia mulai tidak menghargai suaminya, tidak kagum dengan suaminya lagi, ya, maka dia tidak akan bisa bergairah. Dia bisa mesra dengan suaminya, dan dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Tidak bisa nikmati rumah tangganya. Maka Elvin, kalau engkau ingin bahagia, harus selalu bangga dengan suamimu. Bangga. Memang ada kekurangannya, ada kelemahannya, tapi aku bangga. Aku kagum dengan dia, aku menghargai dia. Maka kamu bisa melayani dengan baik. Prinsip yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ini perintah untuk suami. Kalau jadi suami ingin bahagia dalam hidupnya, dalam pernikahannya, kasih istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban. Memang suami jadi kepala, tapi Tuhan perintahkan bukan perintahlah istri dan anak-anakmu, aturlah. Tapi Tuhan perintahkan, kasihlah. Jadilah suami yang mengayomi seisi rumah. Jadi kepala rumah yang ngayomi seperti payung ya, membuat teduh, melindungi seisi rumah, membuat bahagia. Papa pulang, suami pulang, seisi rumah merasa tentram, bahagia. Jangan jadi suami yang otoriter, yang keras. Begitu suara mobilnya, suara motornya datang, langsung anak-anak takut. Papa, pulang, cepet masuk kamar. Ayo cepet diri ke sini. Langsung sunyi senyap rumah. Bukan begitu. Tetapi membuat papa datang maka malah heboh. Wah, rame anak-anaknya ya. Kalau anak-anak terus datang, papa minta gendong, minta apa. Harus jadi demikian ya. Suami harus seperti itu. Kehadirannya membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Prinsip yang ketiga, hai anak, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas dari pengorbanan orang tuamu. Andre, kalau engkau sampai hari ini, mungkin secara ekonomi engkau mungkin bisa lebih sukses dari orang tuamu. Tapi itu pun karena orang tuamu. Bapak yang takut akan Tuhan, maka keturunannya akan diberkati. Kepala yang takut akan Tuhan, membuka pintu berkat. Jadi anak-anak kalau dia lebih sukses dari orang tuanya, ingat. Karena berkat dari Bapak itu turun kepada anak-anaknya. Dihormatilah orang tuamu. Engkau panjang umur dan bahagia. Orang Tionghoa juga ngajari gitu. Harus uhau sama orang tua. Semasa beliau ada. Kalau sudah mati sudah selesai. Mau dikasih apa-apa pun tidak bisa apa-apa. Jadi selagi masih ada, buatlah orang tuamu bahagia. Kalian ingin membahagiakan orang tuamu? Kalian mencintai papa mamamu? Bangun rumah tanggamu dengan baik. Sehingga orang tuamu lega. Ikut bersyukur, berbahagia. Kalau rumah tangga anaknya kacau, masih banyak keributan, banyak hal. Orang tua juga ikut susah. Masih ikut mikirin. Jadilah suami yang baik. Suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Suami yang bertanggung jawab. Suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tangga. Dan kamu menghormati mertuamu. Sampai mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya mantu yang baik. Bisanku sudah mendidik anaknya dengan baik. Elvin, jadilah istri yang baik. Sehingga suamimu tidak kekurangan keberuntungan. Kau mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau bekerja keras untuk kebahagiaan keluargamu. Dan kau menghormati mamah mertua. Sampai mamah mertuamu juga bersyukur. Tuhan, aku bersyukur punya mantu Elvin. Papa mama Elvin sudah didik dengan baik. Kegagalan rumah tangga, suatu rumah tangga akan mencoreng juga kedua orang tuanya. Jaga. Kalau engkau mencintai orang tuamu, biarlah di masa tua orang tuamu ikut berbahagia di dalam kehidupan rumah tanggamu. Prinsip yang keempat,
Ketika Tuhan mengaruniakan anak, didiklah anakmu dalam kasih dan disiplin, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, yang akhirnya memuliakan nama Tuhan. Masa depan anak-anak seperti firman Tuhan katakan, seperti pahlawan yang melepaskan busurnya. Anak-anakmu di tanganmu. Arahan kemana anakmu? Ketika kau mengarahkan dengan baik, maka dia akan menuju sasaran yang baik. Seperti itu yang Tuhan kehendaki. Kalau engkau menegakkan keempat hal ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, rumah tanggamu tetap kokoh dan diberkati Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunganya ditaruh dulu, saling berhadapan. Saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, dengan hati yang bersyukur bahwa orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Anda berdua akan hidup bersama-sama. Di satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Hendaklah kalian menjadi teman dalam hidup ini. Menjadi teman seperjalanan, sepenanggungan, teman kerja, teman pewaris kasih karunia. Tuhan memberikan kesempatan kau hidup bersama-sama mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dan yang menjadi dasar untuk menjalani perjalanan ini adalah melalui ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Pernikahan adalah sebuah ikrar janji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi dari sekarang sampai selamanya. Sebelum Anda menyatakan ikrar janji, saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kukasihi, Andre Tejo Wijoyo dengan Elvin Putri Wijaya. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini di dalam kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan kepada mempelai berdua untuk saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Andre Tejo Wijoyo, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Andre Tejo Wijoyo menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Elvin Putri Wijaya yang berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah janji saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Elvin Putri Wijaya, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, Andre bisa pegang tangannya. saya Elvin Putri Wijaya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Andre Tejo Wijoyo yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin.
Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikraf janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikraf janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Andre, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Elvin dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Elvin, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikraf janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat dan waktu yang terpenting. Dengan iman, dengan percaya, kau menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Serahkan, ku serahkan hidupnya pada serahkan, ku serahkan. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Andre Tejo Wijoyo dengan Elvin Putri Wijaya, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biarlah segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Andre Tejo Wijoyo dengan Elvin Putri Wijaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Andre Tejo Wijoyo, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam,
sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Elvin Putri Wijaya, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, melalui pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Luar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai berdua kembali ke posisi semula. Demikian mempelai berdua telah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Andre, engkau sudah jadi suami yang sah, engkau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Kalau smartphone-mu di password, pasanganmu harus tahu passwordnya. Kalau masing-masing punya rekening, juga keterbukaan dalam keuangan. Silakan Andri, membuka cadarnya. Ya, terus dirapikan. Iya. Anda berdua hari ini sudah jadi suami istri. Saya ajak Anda untuk menyatakan kepada kita semua bahwa kalian adalah suami istri. Oke? Silakan Andre. Ya, kau nyatakan di hadapan kita semua bahwa Elvin itu adalah istrimu. Istri saya Elvin, Elvin istri saya. Kalau tidak Elvin, bukan istri saya. Iya, iya. Sekarang ganti Elvin. Suami saya Andre, Andre suami saya. Kalau tidak Andre, bukan suami saya. Wah, ngebut ya. Ya, Anda berdua telah saling menyatakan bahwa kalian suami istri. Ya. Dari gereja akan memberikan akte. Anda sah jadi suami istri. Ya, taruh aja dulu di kursi. Ya. Bisa ditaruh dulu. Silakan Andre bersama Elvin di hadapan Mama.
Sama-sama. Andre, ucapkan terima kasih sama Mama. Kalau engkau sampai hari ini, berdiri dulu aja. Ya, ucapkan terima kasih. Ma. Makasih Ma, selama ini dah ngerawat Andre dari kecil sampai besar. Ya, Mami luar biasa banget, udah mau bisa menghidupi Andre sama Cici sampai sekarang ini. Dan Andre bangga banget punya Mami seperti Mami ini. Dan ini Andre sama Elvin sekarang mau nikah. Sekarang ini lagi nikah dan minta restu dari Mami. Iya. Mami mau ngasih nasihat? Jangan pakai mic. Oh ya. Kalau gitu langsung sungkem sama orang tua bersama-sama. Mau pahit dulu 3 kali bersama-sama. Ya. Silakan sungkem sama Mama bersama-sama, sungkem sama Mama bersama-sama. Sabar, Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya, menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. murah hati, rela menderita. Silakan Andre berikan ciuman sama Mama, Mama dipeluk. Ya. Ya silakan Andre, peluk Mama, dipeluk Mama, dipeluk. Wakil Papa bisa berdiri, ya. Wakil Papa bisa berdiri. Ya. Beri salam. Ya. Kejepit. Ya, Lemah sabar sederhana, cintai murah hati. Ya, ini papa mamahnya Elvin ya, bisa berdiri sebentar, saling berhadapan. Iya. Sudah berapa lama menikah kok? Tahun berapa? 90. Berarti 32 tahun. 32 tahun dikarunia anak berapa? 3. Ini anak yang keberapa? Paling kecil. Yang 2 sudah mentas? Sudah, jadi masih 1. Ya. Jadi bersyukur ya sudah 32 tahun dikarunia anak 3. Dan ini juga hari ini melepaskan anak yang sudah gede, mulai dipek orang. Tapi dilepaskan dengan doa, satu kebahagiaan, tidak lagi di bawah otoritas orang tua, dan sudah hidup 32 tahun. Silahkan ucapkan terima kasih sama istri. Oh ya, terima kasih kepada istri. Ya, silakan ucapkan terima kasih sama. Saya mengucapkan terima kasih sudah boleh menjadi istri selama 32 tahun dengan 3 orang anak dan 1 orang cucu. Dan biarlah untuk kelanjutannya hidup keluarga saya boleh di dalam tangan Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan membawa hidup keluarga saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Pak Ditya. Silahkan kok dicium istrinya. Iya. Anak senang lihat papa mama rukun yang bersatu. Rumah tangga harus seperti itu. Elvin, papa mama ini banyak ribut atau rukun? Tidak usah dijawab. Paling tahu. Besok anakmu ya paling tahu. Kamu suami istri seperti apa? Kamu di luar bisa pakai topeng. Kelihatan harmonis tapi anak paling tahu. Ya, bangun dengan baik. Silakan duduk. Elvin di hadapan mama, Andre di hadapan papa. Ucapkan terima kasih Elvin sama papa mama. Ya Andre di hadapan papa.
Mama, Papa, terima kasih Ma, Pa, untuk selama ini. Untuk Mama, terima kasih Ma buat perjuanganmu. Buat memperjuangin aku sama koko-koko. Sampai sekarang Elvin boleh nikah sama Ko Andre. Doain Ma rumah tanggaku. Terima kasih juga Mama yang selalu support aku apapun yang aku kerjakan selama ini. Mama selalu kasih support dan nasihat yang terbaik buat aku sampai aku merasa aku wanita paling beruntung punya orang tua kayak Mama. Tular-tularin ke aku mah jadi kuat dan Andre bisa sama Papa, suka sama Papa ya. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Elvin sama Papa. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Silakan mempelai berdua duduk. Ya, gaun pengantin untuk Indah ya memang buat sulit juga jalan, tapi kepada mempelai berdua Andre Tejo Wijoyo dengan Elvin Putri Wijaya. Dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormati pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka dalam membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pernikahan ini. Saya undang mempelai berdua ingin memberikan benih sulung. Ya, silakan. Lalu melihat ke arah kamera ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bangkit berdiri. Mempelai berdua bisa berdiri di depan sini ya. Sama orang tua sekalian. Silakan mempelai Andre ya, mau ucapkan terima kasih Andre.
Siapa yang mau mengucapkan terima kasih? Ya, saya ucapkan terima kasih terutama untuk Tuhan, karena kalau tidak ada Tuhan ya kita tidak sampai di tempat ini, dan kita boleh di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Titus Aditya yang sudah memberkati pernikahan kita dan gereja yang sudah menyediakan tempatnya juga. Saya juga berterima kasih kepada gereja ini. Dan ketiga, saya juga berterima kasih pada keluarga dan para teman-teman yang ada di sini semuanya sudah berkenan hadir di tempat ini. Semoga doa-doa dan teman-teman sangat memberkati kami semua. Terima kasih. Tutup dalam doa. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Andre dan Elvin. Kembali kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu, dalam kasih dan berkat-Mu. Berkati Tuhan kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Kau membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan juga memberikan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biarlah segala berkat ilahi datang dalam hidup mereka. Pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya bahkan keturunannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat yang sama. Kami serahkan setiap acara berikutnya sepenuhnya pada-Mu Tuhan. Dan demikian juga kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam pimpinan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.